Seri 4 Pedang Kayu Harum. Pendekar Lembah Naga. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 14. Diam-diam Sin Leong juga mengagumi anak laki-laki ini. Demikian tampan dan gagah, pikirnya, dan sekecil itu telah menjadi sute dari wanita iblis ini. Namaku Sin Leong, Chia Sin Leong, tambahnya, menekankan nama keturunan itu. Sin Leong? Naga Sakti? Namamu sama sombongnya dengan sikapmu. Aku tidak sombong, hanya paling benci kalau dikatakan takut. Aku tidak takut apapun. Dan kau siapa? Benarkah kau masih sute dari Kim Hong Liunio ini? Cheng Han Ho mengangguk. Hatinya senang. Baru sekarang ada bocah yang bicara kepadanya dengan sikap biasa, seperti dua orang yang sama derajatnya, seperti teman. Biasanya, semua orang yang bicara kepadanya, apalagi anak-anak, tentu kelihatan takut-takut dan bahkan dengan berlutut, memandang wajahnya pun tidak berani. Namaku Han Ho, aku Shi Cheng. Cheng Han Ho? Namamu juga gagah sekali. Apakah kau juga pandai silat seperti sucimu ini? Melihat dua orang anak itu bicara seperti dua orang sahabat saja, Kim Hong Liunio menjadi tak senang. Anak cerewet? Kau kira engkau ini siapa? Tawanan, tahu? Sute, jangan layani dia. Akan tetapi Han Ho sudah seperti seorang anak kecil yang mendapatkan mainan baru, merasa sayang untuk melepaskan begitu saja. Sin Leong, kau benar-benar tidak takut kepada kami? Tidak, seujung rambut pun tidak. Paling-paling kalian akan dapat membunuhku. Kau tidak takut mati? Sin Leong menggeleng kepala. Apa kau takut? Dia balas bertanya. Han Ho terbelalak, berpikir sejenak, lalu mengangguk. Aku takut dan agak ngeri juga. Apa kau pernah tahu bagaimana mati itu? Tentu saja belum. Kalau begitu, bagaimana bisa takut? Han Ho tercengang, bingung, lalu menjawab ragu. Entahlah. Kalau kau tidak takut kepada kami, apakah kau berani bertanding melawan aku? Sin Leong memandang Han Ho dari atas sampai ke bawah. Anak itu tentu lebih tua 2 tahun daripada dia, lebih tinggi dan tegap. Dan mengingat bahwa anak ini adalah sute dari Kim Hong Liunio, maka tentu ilmu silatnya juga hebat. Aku tidak ada urusan apa-apa dengan engkau, mengapa mesti bertanding? Kau takut? Takut sih tidak. Kalau begitu kau berani. Tentu saja berani, akan tetapi, aku tidak mau. Tidak ada persoalannya, mengapa berkelahi? Hahaha, itu hanya alasan. Kau tentu takut kalah. Mengapa takut kalah? Tentu saja aku kalah olehmu, akan tetapi aku tidak takut. Dan melihat sinar mata penuh ejekan itu, Sin Leong melanjutkan. Kalau ada alasannya yang kuat, tentu aku akan menerima tantanganmu. Tiba-tiba Kim Hong Liunio yang sejak tadi memang merasa mendongkol dan kini sedang duduk di atas batu dekat kereta sambil mendengarkan, berkata-kata dalam bahasa Mongol kepada Han Ho. Sin Leong tidak mengerti artinya, akan tetapi kemudian Han Ho lalu menghampirinya dan berkata, kiranya engkau ini anak monyet. Engkau anak gelap, anak haram. Bohong. Keparat kau. Sin Leong membentak marah. Kalau benar kau bukan anak monyet dan anak haram, kau tentu akan berani melawan aku. Cheng Han Ho, dia mati pun aku tidak takut padamu, kata Sin Leong dan anak yang sudah marah sekali ini lalu menyerang dengan ganas. Han Ho tertawa, dengan mudah saja dia mengelak ke samping dan sekali kakinya bergerak, kaki Sin Leong sudah ditendangnya dari samping, membuat Sin Leong terpelanting roboh. Akan tetapi, tanpa memperdulikan rasa nyeri akibat terbanting itu, Sin Leong sudah meloncat bangun lagi dan menyerang kembali. Sin Leong menggunakan jurus ilmu silat akan tetapi tentu saja gerakannya itu masih kaku dan lemah bagi Han Ho dan kembali sambil mengelak Han Ho menggerakkan tangannya, menampar pundak Sin Leong dan membuat anak itu terbanting lebih keras lagi. Namun berkali-kali Sin Leong bangun dan terus menyerang. Kau tidak mau mengaku kalah? Hayo mengaku kalah, berkali-kali Han Ho mendesak, akan tetapi Sin Leong sama sekali tidak memperdulikannya dan terus dia menyerang dengan membabi buta, biarpun kulit tubuhnya sudah lecet-lecet dan luka-luka di punggungnya yang dicambuki oleh ayah angkatnya itu terasa nyeri dan berdarah lagi.
Tadi Han Hou diberitahu oleh sucinya dalam bahasa Mongol bagaimana harus membangkitkan kemarahan dan perlawanan anak aneh itu dan benar saja setelah dia memaki anak monyet dan anak haram, Sin Liong melawannya mati-matian. Dan kini, Han Hou kewalahan melihat kenekatan bocah itu, yang biarpun sudah dibuatnya jatuh bangun, namun sama sekali tidak pernah mau menyerah dan mengaku kalah. Dia sebenarnya merasa kagum dan suka kepada anak ini dan tidak ingin melukainya hebat, apalagi membunuhnya. Maka, melihat kenekatan Sin Liong, tiba-tiba Han Hou menggunakan jari telunjuknya menotok yang tepat mengenai pundak kanan, yaitu jalan darah Kian Keng Hiat dan seketika Sin Liong roboh dengan lemas karena tubuhnya menjadi lumpuh seketika. Han Hou menghapus keringat di dahinya dengan sapu tangan. "Au, bocah ini benar-benar bernyali harimau," katanya. "Suci, engkau menawan harimau cilik ini untuk apakah?" "Untuk memaksa ayah kandungnya muncul dan menghadapiku." Untuk semacam sandera." "Begitulah." "Wah, hal itu akan repot sekali. Dia buas dan ganas seperti harimau, tentu hanya akan menyusahkan saja dalam perjalanan," kata Han Hou. "Dan anak seperti ini, jika memperoleh kesempatan sedikit saja, tentu akan melarikan diri, Suci." Kim Hong Liunio tersenyum dan mengeluarkan sebatang jarum putih terbuat daripada perak. "Aku mempunyai cara untuk memaksanya agar jangan meninggalkan kita, jangan melarikan diri." Dari saku bajunya, Kim Hong Liunio mengeluarkan sebuah bungkusan kertas, membukanya dan nampaklah bubukan berwarna kuning. Dia mengoleskan ujung jarum perak di bubukan kuning itu dan seketika ujung jarum itu berubah menjadi biru kehitaman, tanda bahwa bubukan itu mengandung racun. Kemudian Kim Hong Liunio menghampiri tubuh Sin Liong yang masih rebah terlentang. Anak ini tidak mampu bergerak karena tubuhnya seperti lumpuh, akan tetapi matanya masih memandang dengan mendelik penuh kemarahan, sama sekali tidak kelihatan takut. "Biarlah dia melarikan diri kalau bisa. Andai kata bisa pun, dia akhirnya akan mencari aku karena nyawanya berada di tanganku," kata Kim Hong Liunio dengan tersenyum. Han Hou membelalakan matanya. "Suci hendak menggunakan Huitoksan, bubuk racun api?" Kim Hong Liunio hanya tersenyum, lalu menghampiri Sin Liong. Dengan gerakan cepat dia menusukkan jarum perak yang ujungnya biru menghitam itu ke arah betis kaki kanan Sin Liong. Sin Liong merasa nyeri betis kanannya, akan tetapi dia tidak mengeluh, hanya memejamkan matanya. Betisnya terasa panas sekali seperti digigit ribuan ekor semut, dan dia harus menggigit bibirnya untuk menahan perasaan yang amat menyiksa ini, rasa panas gatal tanpa dapat menggaruknya. Han Hou lalu menotok pundaknya, membebaskan totokannya dan Sin Liong meraba betis kanannya, hendak menggaruk. "Jangan garuk. Begitu kau garuk, kau akan mati konyol." Kim Hong Liunio berseru. Sin Liong terkejut dan tidak jadi meraba betisnya. Dia tidak takut mati, tetapi dia belum mau mati konyol. Masih banyak hal yang harus dilakukannya di dunia ini, pertama mencari ayahnya dan kedua, sekali waktu membalas kepada iblis betina ini. Maka dia tidak mau membunuh diri secara konyol. Huitoksan telah berada di jalan darahnya. Kim Hong Liunio berkata dengan suaranya yang merdu dan halus, bibirnya tersenyum akan tetapi kini Sin Liong mulai mengenal senyum seperti itu, senyum yang menyembunyikan kekejaman seperti iblis. "Racun itu berhenti di betismu dan tidak akan berbahaya kalau tidak kau garuk. Kalau kau garuk, maka racun itu akan berjalan cepat karena panasnya akibat garukan, dan makin cepat dia bergerak naik, makin cepat pula dia mencapai jantung dan mencabut nyawamu. Kalau kau diamkan saja, dalam waktu 6 bulan barulah racun itu akan sampai di jantungmu dan mencabut nyawamu. Dan dalam waktu 6 bulan itu, tentu aku sudah akan dapat berhadapan dengan ayah kandungmu." Han Hou bertepuk tangan memuji. "Wah, kau hebat, Suci. Dengan demikian, dia tidak akan berani melarikan diri. Bukankah hanya engkau yang mempunyai obat penawarnya, Suci?" Kim Hong Liunio mengangguk. "Mari kita berangkat ke Jeng Huapang, Sute." Wanita itu lalu mencengkeram tengkuk Sin Liong dan membawanya masuk ke dalam kereta, diikuti oleh Han Hou. "Biarkan dia duduk bersamaku, Suci. Dia dapat menjadi teman seperjalananku." Sin Liong lalu didudukan di atas bangku kereta bersanding dengan Han Hou yang memandanginya penuh perhatian. Sin Liong duduk seperti seorang raja, tegak dan tidak mau melirik ke sana-sini, mulutnya cemberut dan dia seolah-olah tidak peduli sama sekali kepada dua orang yang berada di dalam kereta bersamanya itu.
Kim Hong Liunio bersuit dan muncullah 17 orang pengawal itu. Dia mengeluarkan aba-aba dalam bahasa Mongol dan bergeraklah kereta itu, ditarik oleh 4 ekor kuda besar, berangkat menuju ke selatan, dikawal oleh para pengawal yang menunggang kuda. Diam-diam Sin Leong merasa kagum dan heran juga. Mulailah dia melirik ke arah Han Hou yang duduk di sebelah kirinya. Dia menduga-duga siapa adanya pemuda ini yang ternyata amat lihai ilmu silatnya, jauh lebih lihai daripada Xiong Bu atau Beng Xin. Dia mendengarkan wanita cantik itu berkata-kata kepada anak laki-laki ini, bicara dalam bahasa yang tidak dimengertinya. Dia tidak tahu bahwa Kim Hong Liunio bercerita kepada Han Hou tentang dirinya. Akhirnya percakapan mereka berhenti dan Han Hou menyentuh lengannya. Dia menoleh. Dua pasang mata yang sama tajam bersinar-sinar saling bertemu. Han Hou tersenyum dan berkata, "Kau memang hebat, adik kecil. Ayahmu patut dipuji. Dan kau memang jahat, kekejaman kalian patut dicela," jawab Sin Leong, memandang berani. Han Hou tertawa. "Hahaha, belum pernah selama hidupku bertemu dengan bocah seperti engkau ini. Namamu Chia Sin Leong?" Sin Leong, setelah kita saling bertanding dan kini duduk sekereta, tentu engkau mau menjadi sahabatku bukan? Persahabatan bukan hanya omong kosong belaka, tapi ditentukan oleh perbuatan dan perbuatanmu dan suci terhadap diriku sama sekali tidak bersahabat. Jawab pula Sin Leong. Dia masih marah sekali dan tentu saja dia marah karena dia juga maklum bahwa di dalam tubuhnya telah mengeram racun jahat yang akan menewaskannya dalam waktu 6 bulan, racun yang sengaja dimasukkan ke dalam tubuhnya oleh wanita itu. Perbuatannya itu demikian kejam dan anak ini bicara tentang persahabatan. Akan tetapi, Han Hou yang tadi mendengar dari sucinya tentang keadaan Sin Leong, tidak menjadi marah oleh jawaban itu. Dia amat tertarik lalu berkata, "Engkau sejak kecil dipelihara oleh monyet-monyet besar. Betapa aneh, hebat, dan pengalamanmu itu sungguh luar biasa. Ingin aku mengalami hal seperti yang telah kau alami itu, Sin Leong. Dan engkau putra kandung Chia Bun Hou, pendekar yang kabarnya amat sakti itu. Bukan main. Aku ingin menjadi sahabatmu." Akan tetapi Sin Leong tidak mau menjawab lagi, bahkan membuang muka memandang keluar jendela kereta, melihat betapa kereta dijalankan cepat melintasi padang rumput yang agak tandus dan dari jauh di depan nampak dinding yang amat panjang naik turun gunung, berbelok-belok seperti ular atau naga besar. Itulah agaknya tembok besar yang terkenal sebagai dongeng, yang pernah diceritakan kepadanya oleh Xiong Bu dan Beng Xin, dua orang anak yang pernah menyeberangi tembok besar yang amat panjang itu. Matahari telah mulai condong ke barat ketika rombongan itu memasuki sebuah hutan di lereng bukit. Tembok besar nampak jelas dari bawah, akan tetapi ketika mereka memasuki hutan, tembok panjang yang seperti naga itu lenyap tertutup oleh pohon-pohon yang memenuhi hutan dan yang tumbuh secara liar. Tiba-tiba kereta berhenti dan pasukan pengawal segera menggerakkan kuda mereka mengurung kereta untuk melindungi. "Mengapa berhenti?" Han Hou bertanya. "Apa yang terjadi?" Kim Hong Liunio juga bertanya, nada suaranya tidak sabar. Seorang pengawal mendekatkan kudanya dengan jendela kereta dan memberi laporan dalam bahasa Mongol secara singkat. Bagus. Mereka mencari mati di tempat ini. Sute, kau berdiam saja di sini dan lihat saja sucimu menghajar mereka," kata Kim Hong Liunio dan tiba-tiba tubuhnya melesat keluar dari dalam kereta. Han Hou membuka tirai-tirai kereta dan dari dalam kereta, dia dan Sin Leong dapat melihat apa yang terjadi di depan. Kiranya perjalanan rombongan itu dihadang oleh serombongan orang yang jumlahnya tidak kurang dari 70 orang, yang kini semua berdiri seperti patung mengurung kereta itu. Mereka bergerak tanpa mengeluarkan suara, dan tubuh mereka hanya bergeser secara teratur sehingga tahu-tahu tempat di mana kereta itu berhenti telah dikepung dalam jarak kurang lebih 5 meter. Para pengepung itu memakai pakaian seragam hijau muda dengan gambar bunga yang bentuknya aneh, berwarna hijau tua di dada baju masing-masing. Karena pakaian yang berwarna serba hijau ini, maka pandang mata menjadi kabur karena warna pakaian mereka itu sama dengan warna di sekeliling tempat itu, warna daun dan semak-semak. Dan karena mereka mengurung dengan berdiri tegak dan sama sekali tidak bergerak atau mengeluarkan suara, maka keadaan menjadi makin menyeramkan. Akan tetapi Sin Leong melihat betapa Han Hou bersikap tenang saja, bahkan senyumnya mengandung ejekan dan memandang rendah sekali.
Diam-diam dia merasa kagum terhadap ketabahan pemuda cilik yang tampan dan berpakaian mewah ini. Sementara itu, 17 orang pengawal telah berbaris rapi mengurung kereta dan membelakanginya, siap melindungi kereta itu dengan taruhan nyawa mereka. 17 orang pengawal yang berpakaian seragam ini pun kelihatan gagah dan tenang. Semua ini membuat hati Sin Leong menduga-duga siapa adanya anak ini sesungguhnya. Han Ho, sebenarnya siapakah engkau ini? Apakah anak bangsawan Mongol? Akhirnya Sin Leong bertanya karena tidak dapat menahan lagi keinginan tahunya. Han Ho menoleh kepadanya lalu tersenyum. Dia telah dipesan oleh ayah bundanya, juga sucinya, agar tidak mengaku sebagai putra Raja Sabutai, agar melakukan perjalanan dengan menyamar. Karena jika dia dikenal sebagai putra Raja Sabutai, tentu keadaannya akan menjadi berbahaya sekali. Banyak kepala suku bangsa yang tentu saja akan mengincarnya, karena Sabutai mempunyai banyak sekali musuh di antara suku-suku bangsa di utara. Kini, mendengar pertanyaan Sin Leong, Han Ho tersenyum dan menjawab. Kelak engkau akan mengetahui sendiri, Sin Leong. Sin Leong memang berwatak keras dan angkuh. Mendengar jawaban ini dia tidak sudi mendesak lagi, bahkan kini dia mengalihkan perhatiannya memandang keluar jendela, ke arah Kim Hong Liunio yang telah berhadapan dengan para pimpinan gerombolan itu. Wanita itu telah berdiri tegak menghadapi 6 orang pimpinan gerombolan dengan sikap tenang dan mulut tersenyum-senyum yang menyembunyikan kemarahan hatinya karena gangguan gerombolan itu. Tadi pimpinan pengawal telah memberi laporan kepadanya bahwa gerombolan Zheng Huapang telah menghadang di tengah perjalanan dan dia menjadi marah sekali. Setelah dia melompat turun dan melihat sekeliling, benar saja dia mengenal bahwa mereka itu adalah pasukan Zheng Huapang. Tentu saja dia merasa marah sekali dan cepat dia menghampiri 6 orang yang ia duga tentulah merupakan pimpinan Zheng Huapang. Ketika dia pernah mengacau di Zheng Huapang, membunuh-bunuhi orang-orang Shitio termasuk istri ketua Zheng Huapang, dia tidak bertemu dengan para pimpinan Zheng Huapang yang kabarnya sedang pergi menangkapi ular-ular merah. Akan tetapi dia mendengar bahwa pimpinan Zheng Huapang adalah ketuanya yang dibantu oleh 5 orang tokoh Zheng Huapang yang berkepandaian tinggi. Maka kini melihat ada 6 orang berdiri tegak dengan sikap angkuh, mudah saja hati Kim Hong Liunio untuk menduga bahwa tentu mereka itulah para pimpinan Zheng Huapang. Zheng Huapang mengundang kami untuk datang ke sarangnya, akan tetapi sekarang di dalam hutan menghadang seperti kelakuan para perampok rendah. Kim Hong Liunio berseru dengan suara nyaring. Zheng Huapang mengundang orang untuk mengadu kepandaian atau hendak melakukan pengeroyokan seperti pengecut-pengecut hina. 6 orang itu mengerutkan alis mereka dan memandang marah. Tak mereka kira wanita secantik itu ternyata mempunyai lidah yang amat tajam. Pria berusia 50 tahun yang bermuka merah dan bertubuh tegap gagah, yaitu Zheng Huapangcu sendiri melangkah maju dan menudingkan telunjuk tangan kirinya ke arah muka Kim Hong Liunio. Kim Hong Liunio, baru sekarang kita ada kesempatan untuk saling bertemu. Engkau dan 17 orang pengawalmu itu tidak ada artinya. Engkau telah dikurung oleh anak buah kami yang berjumlah 75 orang. Kekuasaan ada padaku dan kelemahan ada padamu, maka tidak perlu lagi kau bersikap sombong. Kamilah yang menentukan apakah akan membasmi kalian satu demi satu ataukah sekaligus. Dan, tunggu dulu. Kim Hong Liunio menghentikan kata-kata lawannya itu dengan mengangkat tangan ke atas. Tangan yang diangkat ke atas ini merupakan isyarat bagi para anggota pasukan pengawalnya dan mereka itu cepat menurunkan busur dan anak panah dan siap dengan senjata itu di tangan mereka. Agaknya engkau ini Zheng Huapang juga songkam. Orang Shiga, apakah engkau tidak melihat keadaan pasukan pengawal itu? Gak Songkam dan 5 orang pembantunya memandang dan melihat 17 orang pengawal itu memegang busur dan anak panah. Mereka tertawa, diikuti pula oleh puluhan orang anak buah mereka yang menyeringai. Akan tetapi tidak ada suara ketawa keluar dari mulut mereka sehingga Sin Leong bergidik. Amat menyeramkan melihat puluhan orang itu menyeringai sehingga nampak gigi mereka akan tetapi tidak ada suara yang keluar. Hahaha, Kim Hong Liunio, sungguh lucu sekali melihat gertakanmu ini. Apa sih artinya 17 orang pengawalmu yang memegang busur dan anak panah itu? Apakah kau kira kami ini hanyalah kijang-kijang dan kelinci-kelinci yang lemah sehingga mudah saja ditakut-takuti dan ditodong dengan anak panah seperti itu? Hahaha. Zheng Huapangcu, kalian bukan hanya kijang-kijang dan kelinci-kelinci lemah, akan tetapi malah adalah sekumpulan babi hutan yang tolol. Lihatlah baik-baik. Kim Hong Liunio memberi isyarat dengan jari tangannya ke atas,
ibu jari tangan kanannya diacungkan ke atas dan 17 orang pengawal itu lalu menarik busur, dan para anggota Zheng Huapang sudah siap untuk menangkis atau mengelak. Akan tetapi tiba-tiba anak panah itu dihadapkan ke atas dan begitu tali busur dilepas meluncurlah 17 batang anak panah. Setelah tiba di atas, anak-anak panah itu mengeluarkan ledakan dan nampaklah sinar merah bernyala di angkasa. Kiranya anak-anak panah itu adalah anak panah berapi yang dipergunakan untuk mengirim berita. Orang-orang Zheng Huapang terkejut, heran dan tidak mengerti. Akan tetapi tak lama kemudian mereka dikejutkan oleh suara gemuruh dari 4 penjuru. Kemudian, terdengarlah derap kaki kuda yang banyak sekali disertai sorak-sorai dari banyak sekali orang. Dan tampaklah oleh mereka karena hutan itu berada di lereng bukit yang agak tinggi betapa dari 4 penjuru berdatangan pasukan-pasukan yang masing-masing tidak kurang dari 300 orang jumlahnya. Gak Songkam dan para pembantunya saling pandang dan muka Gak Songkam yang biasanya berwarna merah itu kini menjadi agak pucat. Melihat ini, Kim Hong Liunio tertawa dan kini terdengar suara berbisik ketika pasukan-pasukan itu mulai mendekat dan mengurung hutan itu, siap untuk menyerbu jika ada tanda dari Kim Hong Liunio. Tempat itu termasuk daerah kekuasaan Raja Sabutai dan semua suku bangsa yang berada di sekitar tempat itu tentu saja merupakan bawahan-bawahan raja ini, maka begitu melihat tanda bahaya yang dilepas melalui anak panah tadi, berbondong-bondong mereka datang dari segenap jurusan ke hutan itu. Orang Shiga. Kau masih mau bicara tentang siapa yang mengurung dan siapa yang dikurung, siapa yang kuat dan siapa yang lemah, siapa pula yang menentukan? Pengawalku memang hanya 17 orang, akan tetapi anak buahmu hanya berjumlah 75 orang sedangkan pasukanku yang telah datang saja sudah lebih dari 1000 orang, belum lagi yang sedang datang dari tempat yang agak jauh. Engkau mau bicara apa sekarang? Hati Ga Songka menjadi gentar. Memang maksudnya hendak menghadapi wanita ini sebagai musuh pribadi dan dia memang tidak berani membawa-bawa nama Raja Sabutai yang dia tahu memiliki pasukan-pasukan yang amat kuat dan tidak mungkin dilawan oleh anak buahnya itu. Tadinya, melihat musuh besarnya itu hanya dikawal oleh 17 orang pengawal, maka begitu mendengar berita ini, dia cepat mengumpulkan anak buahnya dan melakukan penghadangan jalan karena dia bermaksud membalas dendam dan membasmi semua orang di tengah hutan agar kalau Raja Sabutai mendengar tentang pembasmian itu, dia tidak akan menyangka bahwa orang-orang Zheng Huapang yang melakukannya. Kalau Kim Hong Liunio tiba di sarang Zheng Huapang, tentu saja Zheng Huapang tidak memungkiri lagi dan berarti akan menanam bibit permusuhan dengan Raja Sabutai dan hal itu amatlah berbahaya. Akan tetapi, siapa kira wanita ini benar-benar amat cerdik dan tidak dapat ditundukkan dengan mengandalkan banyak anak buah karena ternyata di belakang wanita itu berdiri pasukan yang ribuan orang jumlahnya. Maka terpaksa Ga Songkam tersenyum-senyum masam untuk menutupi rasa gentar dan kecewanya. Kiranya Kim Hong Liunio yang mengaku gagah perkasa itu hanya mengandalkan pasukan besar untuk menghadapi lawan. Orang Shiga, sebaiknya engkau menelan kembali ludahmu itu. Engkaulah yang mengandalkan jumlah banyak. Sekarang katakanlah, engkau mengundang aku ke Zheng Huapang kemudian menghadang di tengah jalan ini mempunyai maksud curang apakah? Ga Songkam berdehem untuk menenangkan hatinya yang terguncang. Kemudian dia menjawab pertanyaan itu dengan pertanyaan pula. Kim Hong Liunio, benarkah engkau yang telah membunuh istriku dan 9 orang keluarga istriku beberapa bulan yang lalu? Kim Hong Liunio mengangguk, menurunkan papan salib dari punggungnya sambil memperlihatkan tulisan 3 huruf di atas papan. Bukan salahku, Pangcu, akan tetapi salahnya istrimu dan salahmu sendiri. Kenapa istrimu Shitio? Kenapa engkau menikah dengan seorang Shitio dan di rumahmu tinggal 9 orang Shitio itu? Tentu saja jawaban ini amat bocengli, kurang ajar, dan mau menang sendiri saja. Wajah Ga Songka menjadi makin merah dan matanya mengeluarkan sinar berapi, akan tetapi melihat keadaan yang tidak menguntungkan, dia tidak berani terlalu memperlihatkan kemarahannya. Kim Hong Liunio, engkau tahu bahwa di dunia Kang Ou terdapat peraturan bahwa siapa hutang uang bayar uang, hutang budi bayar budi, dan hutang nyawa bayar nyawa. Kata orang Shiga itu dengan suara penuh ancaman dan tangan kanannya meraba gagang pedang di pinggangnya. Wanita itu tersenyum mengejek. Kau maksudkan bahwa aku telah membunuh istrimu dan keluarganya, sekarang engkau hendak membunuhku? Itu sudah merupakan kepantasan, jawab Ketua Zheng Huapang. Kim Hong Liunio mengangguk-angguk. Memang pantas.
Seorang suami tentu harus membalas kematian istrinya, atau mengikuti istrinya ke alam baka. Soalnya, engkau mampu membunuh aku ataukah sebaliknya? Dan apakah kau hendak mengandalkan pengeroyokan untuk membunuhku, Pangcu? Diejek demikian, makin marahlah Gak Songkam. Kalau dia tidak ingat bahwa tempat itu telah dikurung oleh 1000 lebih pasukan, tentu dia akan menggerakkan anak buahnya untuk membunuh iblis betina ini. Ataukah engkau akan bersikap pengecut dan curang, mempergunakan racun-racunmu? Kembali wanita itu mengejek. Apakah engkau takut? Ketua Zheng Huapang itu berkesempatan balas mengejek. Wanita itu tersenyum, manis sekali sehingga diam-diam Gak Songkam merasa heran dan juga sayang mengapa wanita secantik itu berhati kejam seperti iblis dan harus dibunuhnya untuk membalas kematian istrinya dan 9 orang keluarga istrinya. Racun-racunmu hanya permainan kanak-kanak, siapa takut? Akan tetapi kalau engkau hendak menggunakan pengeroyokan anak buahmu, terpaksa aku pun akan menggerakkan pasukanku. Tiba-tiba 5 orang pembantu utama Gak Songkam bergerak maju ke depan. Seorang di antara mereka berkata, "Tidak ada pengeroyokan. Pangcu kami mengundang untuk tibu. Kami berlima adalah pembantu-pembantu utamanya dan kami berlima biasa maju bersama. Biarlah kami mengawali pertandingan ini dan menjadi jago-jago pihak Pangcu. Silakan Kounio mengeluarkan jago Kounio untuk menandingi kami." Kim Hong Liunio masih tersenyum dan memandang 5 orang laki-laki itu. Usia mereka itu kurang lebih 40-50 tahun, semua bertubuh tegap dan nampaknya kuat, berpakaian ringkas dan mereka berlima memegang 5 macam senjata pula. Ada yang memegang pedang, golok, tombak, toya dan ruyung. Dia sudah mendengar dari para penyelidiknya bahwa 5 orang pembantu dari Zheng Huapang ini lihai sekali, apalagi kalau mereka maju bersama karena kelimanya merupakan ahli dalam barisan Ngo Heng Tin. Dia sendiri banyak mempelajari ilmu-ilmu silat dari berbagai cabang persilatan, akan tetapi dia belum mengenal Ngo Heng Tin, maka hatinya tertarik sekali. Jadi kalian berlima ini pembantu-pembantu Zheng Huapangcu yang terkenal dengan ilmu Ngo Heng Tin? Kabarnya kalian adalah perampok-perampok dari Heng San, benarkah? Wajah 5 orang itu menjadi merah sekali. Memang mereka dahulunya sebelum menjadi tokoh Zheng Huapang, adalah 5 orang perampok di Heng San yang terkenal. Ketika mereka dikalahkan dan ditundukkan oleh Zheng Huapang, mereka lalu menggabung dan karena mereka itu lihai, maka kini mereka menjadi pembantu-pembantu utama dari Zheng Huapangcu. Kini, disinggung masa lalu mereka, tentu saja mereka menjadi malu dan marah. Kami adalah Heng San Ngo Hou, kami sudah siap membela Pangcu kami, silakan Kounio mengeluarkan jago Kounio. Suci, biarlah aku menghadapi mereka. Tiba-tiba terdengar Han Hou berteriak dan dia sudah meloncat keluar dari dalam kereta dan lari menghampiri tempat itu. Melihat ini, Sin Leong merasa tertarik dan dia pun meloncat keluar dan mengikuti Han Hou. Kim Hong Liunio mengerutkan alisnya. Sutenya ini paling suka bertanding silat. Memang sudah pandai sutenya ini, sudah banyak menguasai ilmu-ilmu silat tinggi karena memang memiliki bakat yang amat hebat. Akan tetapi sutenya yang baru berusia 14 tahun ini tentu saja masih belum memiliki pengalaman bertempur dan juga belum dapat dikatakan matang ilmu-ilmunya. Sedangkan dia dapat menaksir bahwa 5 orang ini merupakan jago-jago yang sudah kawakan dan berbahaya. Lebih baik jangan sute. Mereka ini adalah orang-orang berbahaya. Biarlah, Suci. Aku tidak takut. Dan aku akan membantu Han Hou, tiba-tiba Sin Leong berkata. Kim Hong Liunio terkejut dan menoleh, memandang Sin Leong sambil mengerutkan alisnya. Anak ini sungguh lancang dan kurang ajar, menyebut sang pangeran dengan namanya begitu saja. Dan berlagak hendak membantu segala. Minggirlah engkau, bentaknya. Kemudian dia menghadapi 5 orang Heng San Ngo Hou sambil berkata. Kalian maju berbareng dengan berlima, sebaliknya Suteku berani menghadapi kalian. Bagaimana kalau aku dan Suteku maju bersama, jadi 2 lawan 5? Aku ingin melatih Suteku dan kalian merupakan lawan latihan yang baik sebelum aku membunuh kalian. Tentu saja 5 orang itu menjadi makin marah karena ucapan itu jelas mengandung pandangan rendah sekali terhadap mereka. Majulah, bentak orang tertua di antara mereka. Majulah kalian berdua, ditambah beberapa orang lagi pun tidak mengapa. Suci, menurut Suci, di antara mereka ini, pemegang senjata mana yang paling berbahaya? Han Hou bertanya, sikapnya tenang. 5 batang senjata itu mempunyai keistimewaan masing-masing, Sute, seperti juga Sute telah ketahui dan pelajari.
Akan tetapi, kalau Sute menghadapinya dengan pedang, tentu saja masing-masing mempunyai kelemahan sendiri. Engkau tentu masih ingat bahwa melawan pemegang senjata panjang harus merapat, sebaliknya menghadapi lawan bersenjata pendek harus merenggang. Tapi, senjata mereka ini 5 macam, ada yang pendek ada yang panjang kalau mereka maju bersama. Itulah lihainya Ngo Heng Tin, harap Sute berhati-hati dan mengerahkan ginkang. 5 orang itu sudah tidak sabar lagi. Mereka dijadikan bahan pelajaran ilmu silat. Maka mereka lalu bergerak mengurung wanita dan anak laki-laki itu, kemudian terdengar mereka berseru hampir berbareng. Lihat senjata! Dan mulailah 5 orang itu menggerakkan senjata masing-masing melakukan serangan. Cering-cering-cering. Nampak sinar terang berkelebatan dan ternyata Han Hou telah mencabut pedang dan menangkis 3 batang senjata lawan yang menyambar, sedangkan 2 batang senjata lain telah dikebut oleh ujung sabuk merah Kim Hong Liunio. Akan tetapi, 5 orang itu sudah menyerang lagi lebih hebat dan gerakan mereka benar-benar amat luar biasa. Jangan tangkis, elakkan, pergunakan ginkang dan lindungi diri dengan sinar pedang, terdengar Kim Hong Liunio berseru dan 2 orang ini segera berkelebatan dengan cepat sekali di antara sambaran 5 batang senjata itu. Han Hou mengerti bahwa sucinya menyuruh dia mengelak untuk dapat memperhatikan cara 5 orang lawan itu melakukan penyerangan dengan tersusun dalam Ngo Heng Tin. Dan memang demikianlah, Kim Hong Liunio diam-diam mempelajari gerakan 5 orang itu dan dengan cepat dia sudah dapat menangkap inti dari kerja sama 5 orang itu. Kiranya memang ada unsur Ngo Heng di dalam gerakan-gerakan mereka yang saling membantu dan saling melindungi, seperti juga sifat dari 5 zat pokok yaitu api, air, kayu, logam, dan tanah. Ilmu berdasarkan Ngo Heng ini memang hebat bukan main, dan setelah saling melindungi maka menjadi amat kuat. Akan tetapi segera Kim Hong Liunio melihat bahwa dasar dari tingkat ilmu yang dimiliki oleh 5 orang itu tidak begitu kuat. Inilah kelemahan mereka. Andai kata mereka itu terdiri dari orang-orang yang memiliki dasar ilmu yang kuat, maka Ngo Heng Tin ini benar-benar amat sukar ditundukkan. Setelah melihat kelemahan lawan, maka dia tersenyum dan berkata kepada Sutenya. Sute, kau sekarang boleh serang mereka yang memegang pedang dan golok? Pergunakan gerakan Lian Chu Siang Kiam, tikaman ganda berantai. Han Hou mentaati perintah sucinya dan cepat pedangnya membuat gerakan berganda, melakukan serangan bertubi-tubi kepada pemegang pedang dan pemegang golok tanpa memperdulikan yang lain. 3 orang lainnya tentu saja berdasarkan silat Ngo Heng Tin, telah menggerakkan senjata secara otomatis melindungi kedua orang itu, akan tetapi nampaklah sinar merah panjang berkelebatan dan sinar yang dibuat dari sabuk merah Kim Hong Liunio ini telah membentuk benteng yang menghadang 3 orang lainnya sehingga mereka terpisah dari si pemegang golok. Terpaksa kedua orang ini menghadapi serangan pedang Han Hou, dan mereka terkejut bukan main menyaksikan sinar pedang yang berkeredepan dan amat cepat itu. Mereka kini terdesak dan menangkis kalang kabut, dan lebih kaget lagi hati mereka ketika mereka menangkis, pedang dan golok mereka menjadi patah ujungnya, tidak kuat bertemu dengan pedang pusaka di tangan Han Hou. Apalagi karena anak itu memang mengerahkan sinkang yang istimewa, yang dikuasainya di bawah gemblengan Hekiat Moli sendiri. Sin Liong menonton dengan mata terbelalak penuh kagum. Bukan main, pikirnya. Kiranya Cheng Han Hou benar-benar memiliki ilmu kepandaian yang amat hebat. Pandang matanya sampai kabur menyaksikan anak itu mengamuk dikeroyok 2 orang yang memegang pedang dan golok itu, sedangkan 3 orang lainnya ditahan oleh sinar merah dari Kim Hong Liunio, membuat mereka bertiga bergerak bingung karena ujung sinar merah itu kini berubah banyak sekali dan melakukan totokan-totokan pada jalan-jalan darah maut mereka. Tiba-tiba terdengar teriakan nyaring dan si pemegang golok roboh terguling, dari lehernya mengucur darah karena tenggorokannya telah tertembus oleh ujung pedang Han Hou. Dan kini si pemegang pedang dengan muka pucat berusaha untuk mempertahankan diri sambil memutar pedangnya yang telah buntung. Semua ini tidak terlepas dari pandang mata Gak Song Kam. Menyaksikan semua itu, Ketua Zheng Huapang ini terkejut bukan main. Dia sendiri, setelah mengerahkan seluruh kepandaiannya, baru dapat mengimbangi Ngo Heng Tin. Dan kini, Ngo Heng Tin menjadi kocar-kacir hanya menghadapi seorang bocah yang dibantu oleh wanita cantik itu, bahkan seorang di antara mereka telah roboh dan tewas, sedangkan yang 4 orang lagi dia tahu tentu hanya tinggal menanti waktu saja. Melihat gerakan sabuk merah dari Kim Hong Liunio, dia tahu bahwa kalau wanita itu menghendaki, tentu sudah sejak tadi 3 orang temannya itu dapat dirobohkan, akan tetapi agaknya wanita itu benar-benar hendak melatih,
sutenya dan membiarkan sutenya merobohkan 5 orang itu dan dia hanya membantu untuk mencegah 3 orang itu mengeroyok. Dan melihat ini semua, tanpa bertanding pun tahulah ketua Zheng Huapang ini bahwa dia sendiri bukan lawan Kim Hong Liunio dan usahanya membalas dendam akan sia-sia belaka, bahkan dia hanya akan menyerahkan nyawanya. Maka timbullah akal yang curang di dalam benak Gak Songkam. Sejak tadi dia melirik ke arah Sin Leong. Dia tidak tahu siapa anak itu, akan tetapi melihat gerak-geriknya, anak itu tidaklah selihai anak laki-laki yang memegang pedang itu, akan tetapi karena datang bersama Kim Hong Liunio, tentu anak itu pun merupakan seorang anggota keluarga atau anggota rombongan. Maka diam-diam dia lalu memberi isyarat kepada para anak buahnya. Semua anggota Zheng Huapang adalah orang-orang yang telah bersumpah setia kepada Zheng Huapang, maka begitu melihat isyarat itu, mereka lalu bergerak dan mencabut senjata, menyerang Kim Hong Liunio dan Cheng Han Ho. Kim Hong Liunio terkejut dan marah sekali. Dia mengeluarkan suara melengking nyaring untuk memberi aba-aba kepada pasukan yang mengurung tempat itu, kemudian dia sendiri sudah mencabut pedangnya dan mengamuk sambil melindungi Han Ho. Ketika dia mencari-cari dengan pandang matanya di antara pengeroyokan anak buah Zheng Huapang, dia tidak lagi melihat Gak Songkam. Kemanakah perginya ketua Zheng Huapang ini? Orang yang cerdik ini setelah melihat anak buahnya menyerbu, lalu dia meloncat dan menyelinap di antara anak buahnya, bukan untuk mundur dan melarikan diri, melainkan untuk menghampiri kereta yang telah ditinggalkan oleh 17 orang pengawal itu. Para pengawal yang melihat betapa anak buah Zheng Huapang telah turun tangan mengeroyok, tentu saja cepat menggerakkan senjata dan menghadapi mereka dengan sengit. Kesempatan ini dipergunakan oleh Gak Songkam untuk menyerang ke depan dan menangkap Sin Leong. Kau mau apa? Sin Leong membentak dan berusaha mengelak, akan tetapi tetap saja pundaknya telah kena dicengkeram oleh ketua Zheng Huapang itu. Diam kau, dan kau ikut saja bersamaku, bentak Gak Songkam sambil mengangkat tubuh Sin Leong, mengempitnya dan mencengkeram tengkuknya, lalu ketua Zheng Huapang ini melarikan diri. Setiap kali bertemu dengan pasukan yang mulai berdatangan, dia mengancam. Biarkan aku lewat, kalau tidak, kubunuh lebih dulu anak ini. Para anggota pasukan tidak mengenal Sin Leong, akan tetapi karena pengawal yang tadi melihat Sin Leong naik kereta bersama sang pangeran, cepat berseru agar Gak Songkam yang telah menawan anak itu tidak diganggu. Demikianlah, Gak Songkam berhasil melarikan diri sambil mengempit tubuh Sin Leong. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara Kim Hong Liunio yang nyaring. Tahan dia itu. Tangkap ketua Zheng Huapang yang curang itu. Kiranya, setelah melihat lenyapnya Gak Songkam, Kim Hong Liunio menjadi marah bukan main. Sambil melindungi Han Ho, cepat dia merobohkan 4 orang Heng San Mo Ho, kemudian dia mengajak Han Ho mundur, membiarkan 17 orang pengawal itu menghadapi para anak buah Zheng Huapang karena kini pasukan telah bergerak maju dan tentu puluhan orang Zheng Huapang itu akan dibasmi habis. Bersama Han Ho dia lalu mencari-cari Gak Songkam dan akhirnya dia melihat orang itu yang melarikan diri sambil mengempit tubuh Sin Leong. Celaka, Suci. Dia melarikan Sin Leong. Seruan Han Ho ini mengejutkan Kim Hong Liunio. Kalau Han Ho pada saat itu mengkhawatirkan keselamatan Sin Leong yang terjatuh ke tangan ketua Zheng Huapang, sebaliknya Kim Hong Liunio khawatir kalau dia kehilangan Sin Leong yang akan dijadikan sandera untuk menemukan musuh besarnya, ayah kandung anak itu, dan menundukkannya. Jadi kekhawatiran kedua orang ini mempunyai dasar yang jauh berbeda. Han Ho diam-diam mengagumi dan merasa suka sekali kepada Sin Leong yang dianggapnya jauh berbeda dari anak-anak biasa, apalagi sikap Sin Leong terhadap dirinya yang tidak menjilat-jilat seperti anak-anak lain, benar-benar menimbulkan kesan di hatinya dan dia merasa suka bersahabat dengan anak itu. Melihat Gak Songkam melarikan Sin Leong, Kim Hong Liunio lalu berteriak menyuruh pasukan yang berada di belakang untuk menahan orang itu. Akan tetapi pada saat itu, Gak Songkam telah berhasil keluar dari kepungan dan kini mendengar seruan Kim Hong Liunio, kurang lebih 30 orang prajurit anggota pasukan kecil yang berada paling belakang, segera membalikkan tubuhnya dan mereka berlari-lari mengejar. Melihat 30 orang lebih mengejarnya dan melepaskan anak panah, Gak Songkam cepat menggerakkan tangan kanannya dan tangan itu telah menyebar bubuk berwarna hitam di belakangnya. Bubuk itu tertiup angin berserakan di sepanjang jalan dan juga terbawa angin tersebar sampai jauh. Ketika 30 orang lebih itu tiba di tempat itu tiba-tiba mereka itu menjerit dan robohlah 30 lebih orang itu berkelojotan di atas tanah sambil kedua tangan mencekik leher sendiri.
Mereka telah terkena hawa beracun dari bubuk hitam yang ditaburkan oleh ketua Zheng Huapang itu. Melihat ini, pasukan lain dari sebelah kiri bergerak maju untuk menghadang dan pada saat itu, Gak Songkam melempar-lemparkan beberapa benda-benda kecil. Terdengar ledakan dan nampak asap kehitaman mengepul memenuhi jalan. Jangan kejar. Kembali. Kim Hong Liunio berseru, namun terlambat karena belasan orang prajurit telah tiba di tempat itu dan kembali terdengar jerit-jerit mengerikan dan mereka itu terguling roboh. Asap beracun itu seketika membunuh mereka dan muka mereka berubah menjadi kehijauan. Keparat. Kim Hong Liunio kini meninggalkan Han Hou. Sute, jangan ikut mengejar, teriaknya kemudian tubuhnya melesat. Ketika tiba di tempat di mana disebar racun, dia mengerahkan sinkangnya menahan napas, lalu meloncat seperti seekor burung terbang melampaui tempat itu dan tiba di sebelah sana yang aman. Akan tetapi, karena pada waktu itu senja telah datang dan di sebelah depan merupakan hutan yang gelap, dia tidak lagi melihat bayangan ketua Zheng Huapang. Kim Hong Liunio berdiri termangu-mangu. Dia adalah seorang yang sakti dan jangankan baru menghadapi seorang seperti Gak Songkam saja, biar ada 5 orang Gak Songkam dia tidak akan takut menandinginya. Akan tetapi, Gak Songkam adalah seorang ahli racun, dan kini orang yang curang itu telah berada di dalam hutan gelap. Menghadapi seorang curang seperti ketua Zheng Huapang itu, di tempat gelap dan orang itu ahli racun, benar-benar merupakan bahaya besar dan Kim Hong Liunio bukanlah seorang bodoh. Memang dia kehilangan Sin Leong, akan tetapi anak itu dalam waktu 6 bulan akan mati juga. Pula, untuk mencari Chia Bun Hou tanpa bantuan Sin Leong pun dia masih sanggup. Maka setelah mengepal tinju memandang ke arah hutan gelap dan di dalam hatinya berjanji untuk kelak membunuh Gak Songkam, dia lalu membalikkan tubuh kembali kepada sutenya yang telah menantinya di dalam kereta. Ternyata bahwa 70 lebih anggota Zheng Huapang, tidak ada seorang pun yang dapat lolos. Semua terbunuh oleh pasukannya, akan tetapi pihak pasukan juga kehilangan banyak orang. Hampir 200 orang anggota pasukan tewas karena orang-orang Zheng Huapang tadi juga menggunakan racun-racun yang menjatuhkan banyak lawan. Bersambung ke bab 15. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.